Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Main-Main bersama saya Anjar. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Jangan lu terlalu kaku bukan? Oh, terlalu kaku ya, Coach? Relax aja kalau ngomong. Coach. Harus lebih itu. Ya, izin Coach. Sama Mas Bobby aja, Coach. Enggak, ini jangan dipotong, ini terusin aja. Ya. Lanjut. Oh, oke. Aku malah dipelonco. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Kali ini mungkin kita akan bahas tema terkait dengan apa ya? Pemain-pemain keturunan Belanda kali ya, Coach ya. Karena Coach sendiri kan orang Belanda banget lah, gitu kan. Tinggal di Utrecht. Gua orang Indonesia yang besar di Belanda. Nah, ya, lebih tepatnya seperti itu. Ya. Lama di Utrecht dan pada akhirnya memutuskan untuk kembali di Indonesia dan sekarang menjadi pundit ya, Coach ya. Terutama pundit sepak bola seperti itu. Nah, mungkin nih Coach omong-omong lah masa lalu atau mungkin Coach saat ini juga sedang mengikuti atau pastinya mengikuti perkembangan sepak bola Belanda nih, Coach. Itu kira-kira Coach kalau dikaitkan dengan Indonesia, Coach, seberapa banyak sih Coach pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, Coach, di sana? Banyak itu berapa? Parameter banyak itu apa? Mungkin ratusan kali, Coach, atau ya bahkan ribuan gitu, Coach. Lebih ke kuantitatif sih. Ribuan ada, itu levelnya tapi di amatir dan pro. Kalau kita bicara pro, nggak harus pro yang top. Oke? Pro itu yang main di divisi 1, divisi 2. Itu udah profesional. Oke? Itu yang visible itu puluhan. Yang visible puluhan, yang mungkin 100. Karena banyak yang mereka apa ya, itu susah untuk ditelusuri kalau gue bilang. Makanya gue yang ngurus itu kan sepak bola diaspora si Hamdan. Kebetulan gue kenal. Itu kerjaan luar biasa kalau gue bilang. Karena dari dulu aja zaman gue masih aktif, masih tinggal di Belanda. Itu banyak banget. Karena kalau lu punya darah dari nenek lu lah, atau nenek moyang lu ada 5% darah Indonesia, ya lu berhak untuk dinaturalisasikan. Jadi untuk menelusuri itu bukan hal yang gampang, makanya gue hebat nih si Hamdan ini. Untuk bisa melakukan itu. Jadi kalau kita bicara level amatir divisi 2, divisi 1 itu puluhan lah, mungkin 100 lebih ada. Oke, berarti di sini peran Departemen Diaspora tuh penting banget ya, Coach. Yang jadi soal sih, kenapa baru sekarang ya, Coach ya? Kenapa nggak dari kepengurusan PSSI zaman dulu tuh mikir ke situ gitu, Coach? Nggak bisa lu bilang begitu, karena setiap rezim itu pasti punya kebijakan sendiri. Ya mungkin keputusan yang lama mereka menilai nggak begitu penting atau apa namanya, bukan hal yang signifikan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi gue sama sekali nggak mau nyalahkan rezim yang lama. Gue rasa ini hanya masalah kebijakan, sama kayak kita tiap periode dapat presiden baru, kebijakan baru. Apakah yang lama nggak memungkinkan? Enggak juga, ini masalah selera aja. Menurut lu mungkin hal yang bagus, maka yang lu lontarkan pertanyaan seperti ini. Kalau gue bilang nggak bisa kita menilai bahwa ini hanya sebuah kebijakan dari rezim baru bahwa naturalisasi itu kemungkinan besar akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Apakah itu berhasil? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu berhasil. Dan kebetulan ada pelatih yang merasa itu butuh. Jadi ini antara manajemen, antara PSSI, antara pelatih, ya lahirlah kebijakan seperti ini. Tapi gue sama sekali nggak menyalahkan rezim yang lama bahwa mereka tidak melakukan itu. Iya. Tapi kan Coach, kalau menurut pribadi saya tuh apa ya, Coach ya? Liga kita tuh kayak stagnan, Coach. Nggak bisa menghasilkan pemain yang berkualitas dari masa ke masa gitu, Coach. Pada akhirnya ya dari dulu sampai detik ini kayaknya kita memang apa ya? Darurat lah, Coach, butuh asupan dari pemain-pemain itu. Betul. Jadi yang kita harus fokusin,
gue bilang permintaan dari Sintayong untuk melakukan banyak naturalisasi harusnya jadi tamparan untuk sepak bola kita. Kenapa harus naturalisasi? Emang kualitas pemain kita nggak bagus? Ya emang nggak bagus. Gimana dong? Ya kan? Iya. Kita jangan mengindahkan sesuatu yang jelek gitu. Kalau jelek ya jelek, bagus. Iya, Coach. Be fair aja. Harusnya kita mengaca kenapa pemain muda-muda di mana U17, U19, U21 kita juara-juara atau at least bisa ngimbangin lah. Kenapa di senior nggak bisa? Ya something wrong dengan sepak bola kita. Betul. Something wrong. Kenapa? Gue juga baru tahu dari temen gue bahwa di Liga Indonesia ini hanya ada 2 pelatih Indonesia. Iya. Lah itu yang salah siapa? Klub? Enggak. Klub diberi pilihan. Iya. Untuk memilih pelatih luar atau pelatih lokal. Kalau mereka ambil pelatih lokal ya pelatih luar, ya pelatih lokal harus ngaca. Betul Coach. Iya. Kan gitu. Sesimpel itu. Betul. Entah bagus atau enggak, gue nggak tahu. Gue nggak ngikutin. Iya. Gue nggak ngikutin sepak bola. Gue hanya lihat fakta yang terjadi. Gue juga kaget loh. Gue juga kaget. Hah? Hanya 2? Iya. Dari berapa? 18 tim? Iya. Berarti kesalahannya di manajemen liga kita ya Coach ya? Karena terlalu membuka kerannya terlalu besar. Enggak, semua salah. Semua salah. Ya, semua punya kontribusi. Ya, kualitas pelatih lokalnya nggak terlalu bagus. Setuju. Manajemen terlalu terbuka. Jadi harus introspeksi diri masing-masing. Iya Coach. Setuju sih Coach, karena kita menumpuk pemain maupun pelatih asing tapi prestasi terutama di kontinentalnya nggak ada Coach. Itu aja sih. Iya, karena mereka juga berkembang. Betul. Negara lain. Iya, negara lain jadi juga. Jadi jangan merasa diri kita berkembang terus mereka stuck. Ya mungkin Singapura stuck atau Myanmar atau Laos, I don't know. Cuman yang jelas mereka juga berkembang. Semua negara mau berkembang dan mungkin berkembangnya kita kurang cepat. Ngerti nggak? Maka dari itulah lahirlah naturalisasi seperti itu. Iya. Ini sih Coach, kalau di ranah-ranah netizen tuh kan kita sering nemu kata-kata local pride gitu ya Coach ya. Itu hak mereka. Itu hak mereka. Tapi untuk gue sih agak menyedihkan. Ibarat gini, gue bikin kesalahan, gue salahin orang lain. Iya. Gue nggak ngaca. Ya tapi sekali lagi itu hak lu. Kayak kemarin siang kalau lu cek Twitter gue hari Sabtu jam 2-3 gue tweet masalah masalah Messi nggak datang. Oke? Iya. Messi ke warungnya Suarez. Messi PSSI disalahkan. Gue balas, salahnya PSSI di mana? Apa yang dikatakan Erick Thohir? Gue bukan bahasanya Erick Thohir, gue tidak dibayar sama Erick Thohir. Iya. Tapi gue dukung Erick Thohir. So far, sampai detik ini. Ya, sama Coach. Ya. Dia bilang, yang datang adalah squad yang jadi juara dunia. Ya. Oke? Yang namanya squad itu ada 24 pemain. Ya Betul. Kalau lu tahu namanya negara yang datang atau klub yang... Gue pernah datang di Valencia. Iya. Oke? Timnas lah. Timnas Belanda pernah datang, bukan? Pernah Coach. Oke, lu lihat siapa yang... Masuk aja Mbak. Relax Mbak, ini bukan di TV. Kalau di TV baru ribet. Saya nggak relax Coach. Kalau gue bahas apa tadi? Bahas Belanda. Belanda. Ya. Pemain Belanda yang datang ada Van Persie, kalau nggak salah ada Sneijder, ada 2-3. Sisanya itu cadangan semua yang datang. Iya. Pemain yang nggak pernah main tiba-tiba dipanggil. Iya. Kasih kesempatan. Oke? Arsenal kesini, gue nonton GBK. Yang main di lapangan 80% kagak ada yang kenal. Iya. Iya kan? Betul. Gue nonton Inter Milan, gue nonton Bayern Munchen, gue nonton Arsenal, nonton berapa tim di Singapura. Yang main juga 2, 3, 4 pemain yang gue kenal. Yang lain nggak kenal. Iya. What makes you think Argentina datang dengan full tim ke sini? Iya. Apakah ada indikasi bahwa Messi akan datang? Erick Thohir hanya bilang, saya harap Messi datang. Iya. Kan gitu? Iya sih Coach. Iya. Jadi risiko lu kalau lu beli
Tiba-tiba minta refund. Ini cerita dari mana ini? Betul, Coach. Lu yang bego, lu salahin orang gitu loh. Apa? Dan ini tipikal netizen Wakanda. Makanya gue udah blok 12.000 orang. Karena terlalu banyak yang tolol gitu. Gimana ya, Coach? Apa ini ada ini ya, Coach, kaitannya sama nasionalisme dalam diri nih, Coach? It has nothing to do dengan nasionalisme. Ini semua masalah ego, masalah lu ingin dipenuhin apa yang lu inginkan. Setuju. Itu aja. Pada saat keinginan lu tidak terpenuhi, lu salahin orang. Iya, menyalahkan orang lain. Bukan lu ngaca bahwa ya gue goblok juga ya beli tiket sementara masih nggak jadi datang. Iya, itu Indonesia banget tuh, Coach, nyalain orang, Coach. Emang. Gue tinggal 24 tahun di Indonesia, 20 tahun di Belanda. Oke? Satu hal yang gue jarang nemukan, perbedaan yang sangat kelihatan, orang Indonesia tuh paling nomor juara dunia nyalain orang. Serius? Meremehkan orang. Betul, Coach. Menilai orang dari luar, dari mobil lu lah, dari kartu kredit lu lah, dari pakaian lu lah. Itu Indonesia banget. Gue bisa ngomong karena gue apple to apple, gue bisa bandingin. Berarti kalau orang Belanda itu tidak seperti itu sama sekali ya, Coach? Kritis. Salah minta maaf. Sesimpel itu. Lebih belak-belakan berarti ya, Coach? Iya sih. Straight to the point. Apa salahnya dengan itu? Apakah lu membuat dosa, melanggar undang-undang? Kan enggak. Iya. You just being honest. Lu hanya jujur. Itu aja. Kalau kejujuran zaman sekarang udah nggak bisa dihargai, susah. Ya gue nggak bisa juga ngejilat kiri kanan, mutar-mutar. Ngapain? Straight to the point aja. Kalau lu nggak bisa, lu tersinggung ya itu hak lu. Yang tidur kan gue, bukan lu. Setuju sih, Coach. Itu, Coach. Mungkin balik lagi ya, Coach ya. Ya kembali lagi ke local pride itu. Ya bahwa ya harusnya mereka melihat ngaca gitu loh. Iya, Coach. Pelatih lokal mana yang berani cut 2 generasi di timnas dan berprestasi? Baru yang sekarang. Baru pertama kali. It needs guts, kecuali kalau lu hanya meng-cut 1-2 generasi, semua pelatih bisa melakukan itu. Tapi langsung berprestasi nggak usah dari menang kalah lah. Lu lihat gaya bermain kita udah jauh berbeda. Betul. Gue dulu malas nonton PSSI. Gue 5 tahun di PSSI, gue punya kartu PSSI. Oke? Di kantor lama itu tinggal lu masuk pintu merah, lu langsung ke GBK, lapangan. Nggak pernah gue manfaatkan. Kenapa? Gue nggak terhibur nonton timnas. Akhirnya kartu PSSI itu buat parkir gratis aja. Terus kemana, Coach? Apa? Coachnya kemana? Kan parkir doang gitu. Ya parkir doang. Siap. Ya kemana-mana lah. Pokoknya yang penting parkir gratis. Dan nggak nonton timnas. Nggak nonton timnas. Pakai kartu sakti PSSI itu. Oke, Coach. Balik lagi ya, Coach. Tadi kan kita ngomongin jumlah pesepak bola keturunan Indonesia nih, Coach. Kan balik lagi, Coach, karena banyak mungkin sebagian dari mereka ada minat nih, Coach, ke main di timnas. Cuman, Coach, saya lihatnya ada isu yang namanya duit kewarganegaraan tuh, Coach. Kayaknya beberapa pemain tuh berat di situ, Coach. Nggak mau ngelepas kewarganegaraan Belanda sih, Coach. Of course. Jelas lah. I mean, lu udah lahir di sebuah negara, besar di situ, you build your community di situ, teman-teman, keluarga, teman main, atau mendadak lu suruh lepas kewarganegaraan lu. Setuju sih. Emang Indonesia bisa kasih apa? Itu dia. Itu pertanyaan besar, Coach. Indonesia cuma bisa kasih lu main di timnas. That's it. Kalau lu main jelek, lu underperform, lu pikir dipanggil terus sama Sintayong. Apakah mutlak lu akan main di timnas Indonesia kalau lu pindah paspor? Ganti paspor? Kan enggak. Jadi ini sebuah gambling besar. Tidak semua pemain berani melakukan itu, satu. Kedua, kapasitas pemain juga. Kalau lu bicara kembali lagi, zaman gue masih kecil, itu ada namanya Simon Tamata, itu full Ambon. Gak mau masuk timnas karena dia RMS. Sonny Siloy, setengah Ambon. Roy Mackay, Giovanni Van Bronckhorst, John Heitinga, Robin van Persie, itu punya darah Indonesia semua. Mereka punya hak untuk jadi timnas.
Tapi mereka bisa pilih timnas Belanda. Ya gue jadi mereka, gue juga pilih timnas Belanda. Ya fair aja. Fair coach, ya. Jujur-jujuran, iya bener. Saya juga coach kalau jadi orang Belanda kayaknya tetap di sana coach. Iya. Ngapain lu ke sini? Iya, betul. Artinya tanpa meremehkan, gue kenal pribadi dekat sama Stefano Lillipali. Marek Klok gue juga kenal dekat pribadi. I mean, peluang mereka di sana jangan masuk timnas Belanda, main di divisi utama aja susah. Iya. Makanya mereka ke sini. Nggak ada salahnya. Di sini mereka bisa berkontribusi. Ya kita lihat Lillipali udah kontribusinya banyak lah untuk sepak bola Indonesia. Marek Klok sekarang. Iya. Oke. Ya nggak ada salahnya itu. Cuman kita harus realistis. Kalau naturalisasi lu nggak akan dapet tier 1. Iya coach. Setuju coach. Setuju tapi nggak berani, banyak orang berani ngomong kayak begini. That's the problem dengan pandit-pandit Indonesia. Iya. Semua dibungkus dengan kata-kata indah. Ya karena gue di Indonesia cuma sampai kelas 5 SD sekolahnya. Iya. Jadi kosakata bahasa Indonesia gue sangat terbatas. Jadi straight to the point, simple aja. Iya. Nggak usah banyak cincong. Oke, lanjut lagi coach. Berarti kan tadi udah ngomongin kewarganegaraan nih. Berarti, nah ini coach, kan tadi kan coach sempat singgung apa sih yang akan didapatkan oleh pemain-pemain naturalisasi itu? Paling banter main di timnas doang, dan itu nggak ada yang bisa menjanjikan kedepannya gimana. Nah, dikaitin dengan itu coach, kan banyak nih pemain-pemain naturalisasi yang akhirnya setelah dinaturalisasi malah bermain di liga lokal kita coach, yang mana kita tahu kan kualitasnya ya begitu coach, nggak bagus dibanding Liga Eropa. Betul. Nah, maksudnya apakah lebih baik tetap bertahan di sini, atau kalau saya sih coach mungkin main di liga-liga yang lebih established kali ya coach ya buat mereka? Ini juga salah persepsi lagi. Bukannya mereka tidak mau main di liga established, mereka nggak laku untuk main di liga established. Iya. Lillipali itu pemain divisi 1 di Cambuur. Divisi 2. Jadi ada divisi utama, divisi 1 lah bilang aja, itu paling tinggi, Eredivisie. Terus Eerste Divisi itu divisi 2. Lillipali main di Cambuur starter. Tapi dia susah tembus untuk ke klub dari Eredivisie, dari divisi utama. Akhirnya dia ambil keputusan untuk kesini. Kenapa? Gajinya lebih gede di sini. Iya, setuju coach. Kan gampang. Kalau gajinya lebih kecil, ngapain dia ke sini? Dia tetap main di Cambuur. Iya. Iya kan? Setuju coach. Marek Klok sama, dan yang lain pemain Argentina semua main di sini karena gajinya di Indonesia itu besar untuk pemain lokal. Dibanding Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam. Kita itu gede gajinya. Makanya mereka datang. Jadi bahwa mereka kecuali isi klubnya Jody Amat itu apa? Johor ya? Iya, Johor Darul Takzim. Ya. Itu klubnya Sultan itu duitnya nggak ada serinya. Nah, itulah kalau sana si Jordi Amat keluar dari Johor, ya kemungkinan besar dia akan main di sini. Iya, oke. Berarti sambil makan ya? Iya. Pertanyaan nih coach, berkembang nih coach. Sebenarnya posisi agen di mana ya coach untuk mempromosikan pemain-pemain itu? Kan tadi kan coach bilang mereka nggak laku nih. Tapi saya berpikirnya ada. Bentar. Mereka nggak laku maksudnya? Tadi kan coach sempat bilang karena mereka tidak ada yang melirik. Tidak ada yang melirik. Di liga yang lebih established. Nah, saya mikirnya kayaknya itu ada sedikit banyak pengaruh di agen juga kali ya coach ya? Atau gimana coach? Nggak juga. Ini gini ya, gue kenal satu agen pribadi, Gabriel Budi. Gabriel Budi itu termasuk super agent. Di sini dengan Muli mungkin. Muli tinggal di sini nih. Gue kenal juga secara pribadi. Kedua pemain ini kan punya banyak pemain di bawah mereka. Betul. Mereka hanya lihat pemain tier-tier mana yang sanggup main di Indonesia, yang mau main di Indonesia. Mereka cari. Itu kan kerjaan mereka. Iya. Iya kan? Betul. Kalau seandainya mereka mainnya bagus, pasti gajinya lebih tinggi, dan agen ini kan tahu klub kita sanggup bayar nggak. Iya. Kalau nggak sanggup bayar, ya udah selesai, nggak jadi. Jadi mereka punya network juga kuat, cari-cari pemain.
apa namanya ya, yang mereka menurut mereka yang kualitasnya lebih bagus daripada pemain Indonesia menurut mereka, ya diambil. Iya. Jadi gue nggak ngelihat ada yang salah atau apa. Iya. Berarti memang murni ini ya coach. Memang murni kerjaan bisnis. Murni kerjaan bisnis. Oke coach. Oke. Berarti kan tadi kan kita sempat ngomong local pride nih coach. Ya. Ini coach pandangannya gimana ya, opini dari coach? Kan kalau di satu sisi memang ada pihak-pihak yang ayolah timnas tuh 100% harus warlock gitu coach, warga lokal. Tapi di sisi lain, termasuk saya pribadi coach, saya tuh melihat full naturalisasi tuh nggak apa-apa coach. Kan kita kan outputnya prestasi nih. Iya. Ya, itu gimana kalau coach memandangnya? Ya gini, kita nggak bisa membuat semua orang bahagia. Satu, kita tidak punya hak untuk merubah pendapat orang. Yang kita bisa lakukan, yang gue lakukan adalah menginfluence. Iya. Gue kan influencer sepak bola. Gue berusaha untuk memberi sudut pandang yang berbeda dengan yang mereka miliki sekarang. Iya. Kalau mereka tetap berpendapat dengan local pride, ya gue nggak ada masalah. Iya. Itu hak mereka. Kita nggak bisa menjudge hak orang, pendapat orang, ya kan? Iya, betul, yang kita bisa lah, oke, gue nggak setuju. Itu betul. hak gue juga nggak setuju kan? Iya, betul. Gue berusaha untuk menginfluence. Tapi kalau mereka merasa ya mau ngomong gimana, gue tidak melihat salahnya. Cuman gue nggak setuju, itu aja. Oke. Iya kan? Dan betul. Emang ada yang peduli dengan local pride itu kan nggak ada. Ya orang-orang itu aja coach. Exactly. Ya selama orang-orang itu nggak punya influence di sepak bola Indonesia, ya mereka cuma teriak-teriak aja. Ya itu hak mereka lagi, kembali lagi untuk teriak-teriak. Tapi apakah di departemen Kemenhunkam ya? Kemenkumham coach. Ya, nah kalau ini saya pasti bener kali ini coach. Itu gue yang error. Ya itu departemen itu akan bekerja keras. Apakah local pride ini akan menginfluence departemen tersebut? Kan enggak. Buktinya naturalisasi jalan terus kok. Iya sih. Si Hamdan ini udah WhatsApp gue, coach kalau ada waktu kita ngopi. Nanti mungkin gue akan ngopi sama dia. Gue pengen kulik prosesnya untuk naturalisasi seperti apa. Karena hebat gue masih Hamdan ini. Iya sih coach. Baru maksudnya dia itu ditunjuk jadi staf sus Kemenpora. Iya. Padahal dia juga sudah kerja untuk departemen itu yang susah itu tadi. Iya. Oke. Oh itu direkrutnya di fase yang si Bapak Wakil ini atau yang baru ini ya coach? Baru. Oh yang anak muda ya coach? Anak muda. Iya. Oke coach. Nah sekarang nih coach mungkin lebih detail lagi ya coach. Kan sudah banyak pemain-pemain terutama Belanda nih coach yang dinaturalisasi oleh kita. Dulu coach tercatat di Orde Lama tuh sebenarnya udah ada coach. Namanya Arnold van der Veen. Mungkin coach juga tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya coach. Itu kiper. Tahun berapa itu? Ya dulu coach, zaman Pak Karno coach. Jadi dia memang orang Semarang tapi keturunan Belanda coach. Akhirnya milih tetap di Indonesia gitu coach. Kalau nggak salah. Iya. Ada. Nah lama setelah itu baru muncul gerbong-gerbong yang 2010-an itu coach kayak Lili Pali. Iya betul, Lili Pali. Ruben Warbanaran. Tony Kusel betul. Rafael Maitimo. Maitimo. Gitu. Ya. Itu gue kenal semua itu. Iya. Kayak gitu. Nah terus berlanjut ke yang sekarang nih kayak Evan Jenner sama Rafael Strijk. Nah itu gimana coach? Coach melihat performa masing-masing dari pemain-pemain naturalisasi itu? Ya nggak bisa dinilai sekarang karena mereka baru main. Ya, yang itu coach, yang mungkin yang 2010 kayak Rafael mungkin penilaian coach. Itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Iya. Tapi itu kan gelombang pertama. Iya betul. They make mistake. Iya. Ya kan? Iya. Jadi gue rasa ini sebuah proses yang normal yang bisa terjadi. Kalau lu memulai sesuatu ya pasti lu bikin kesalahan. Iya. Dari kesalahan itu belajar, dan gue melihat kesalahan yang terjadi di gelombang pertama sampai sekarang itu berkembang sekali. Jadi nggak ada yang salah. Oh gitu coach. Itu hanya proses yang alami aja. Tapi waktu itu coach saya pernah lihat satu pemain coach. Menurut saya itu bagus ya coach untuk level Asia coach. Serginho van Dijk ya. Van Dijk. Ya kan dia pernah main jadi top skor di A-League ya. Australia pernah main di Sepahan juga. Nah tetapi ketika main di timnas coach
seperti terkerangkeng gitu, Coach. Mungkin apa ada hubungannya sama jomplangnya kualitas dia sama kualitas pemain timnas kita ya, Coach? Nggak bisa ngasih umpan-umpan enak gitu. Van Dijk itu kan striker. Betul. Striker itu kan butuh umpan. Iya. Kalau Haaland lu nggak kasih umpan nggak cetak gol juga. Betul, ya kan? betul. Lu lihat contoh paling bagus tuh Wout Weghorst. Iya. Dia nggak pernah diumpan. Amburadul juga ya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ya kembali lagi ya 11 orang yang main, 11 orang harus berkontribusi. Iya sih. Kalau satu nggak dapat bantuan, ya susah. Susah, iya Coach. Itu yang saya lihat terjadi waktu Van Dijk main, Ya, Coach. bisa, Iya, bisa. susah, Coach. Mainnya cuma mengandalkan counter attack. Iya. Boas yang dituju, Coach. Dan itu pelatihnya siapa waktu itu? Siapa ya? Siapa ya, Mas? Enggak. 2010 ke bawah. Kalau nggak salah ada Jackson juga di situ, Coach. Jackson F. Thiago, terus Rahmat Darmawan dan lain sebagainya. Jadi betul-betul main quick counter, Coach, dari belakang lempar ke depan. Ya, itu pilihan mereka ya pada saat itu. Kan sepak bola itu per 5 tahun berkembang. Iya. Sekarang kan udah nggak kayak gitu lagi. Iya. Untuk gue sih agak aneh dalam arti gini. Sepak bola itu adalah ya sama kayak bisnis, sama kayak apa. Lu tekankan di kualitas lu, bukan tekankan di hal yang lu nggak bisa. Setuju, Coach. Ngerti nggak? Iya. Lu kalau long ball, kita itu nggak bisa long ball. Akurasi long ball kita itu jelek. Jelek. Ya kan? Iya. Kenapa lu main long ball? Tapi short pass juga jelek, Coach. At least lebih bagus daripada long ball. Iya. Setuju. Ngerti nggak? Paham, Coach. Jadi lu fokus kalau short pass jelek, short pass itu berapa meter? 12-13 mungkin jelek. Tapi kalau 5-6 meter kan harusnya bisa. Iya. Kalau nggak bisa passing 5 meter ya bubarin aja itu barang. Iya kan? Iya. Kan simple. Simple, Coach. Nah, jadi kita lebih bisa short pass ya kita main short pass. Terus gimana kalau main short pass apa kita bisa? Ya bisa, tergantung mobilitas, cari ruang, cari space setelah lu passing. Iya. Nah, itu kembali lagi ke visi. Iya. Ya, jadi yang penting sekarang untuk gue dari gelombang pertama dari pelatih dulu sampai sekarang ini ada perkembangan di timnas, perkembangan yang signifikan, perubahan signifikan di bawah Sintayong. Iya, betul, Coach. Apakah local pride itu nggak bisa ngelihat bahwa ada perubahan? Atau mereka berpendapat kita nggak perlu main bagus, yang penting asli pribumi semua? Iya. Bisa juga begitu, bisa kan? juga, Kita salahkan juga. Iya. Cuman mereka kan bukan pengurus PSSI. Iya. Mereka cuman ya sama kayak lu gue, kita beropini. mengutarakan, Iya. kita beropini. Mereka juga punya hak untuk mengeluarkan opini. Apakah itu kagak ngaruh? Nggak ngaruh sama sekali. Oke. Bikin ramai sosmed aja. Ya. Oke, Coach. Satu pertanyaan lagi nih, Coach. Ini kebetulan saya jarang ada yang menanyakan ini, Coach. Kan tadi kan kita bahas pemain nih. Sekarang pelatih nih, Coach. Ya. Jadi itu beberapa pelatih Belanda udah pernah ngelatih Indonesia, Coach. Kalau tercatat ada satu nama keren sih, Coach, menurut saya di tahun 70-an. Will Curver ya kalau nggak salah ya, Coach. Nah, itu kan pernah melatih kita. Terus ada Frans van Balkom, terus ada Henk Willems di 90-an. Lalu ada Peter Hoekstra dan Wim Rijsbergen. Nah, tetapi mereka tuh paling cuman setahun. Dan ada yang mencatat, Coach, waktu Will Curver jadi pelatih timnas, dia pernah ngomong, Coach, pemain Indonesia tuh kayak kacung, Coach. Yang terus direvisi kepribadiannya ternyata yang bermasalah. Nah, Wim Rijsbergen juga sama kan, Coach. Dia pernah bilang, saya lama-lama bisa gila di Indonesia. Mungkin nggak tahu entah. Itu kira-kira kenapa ya, Coach? Apakah memang ada perbedaan kultur yang sangat mencolok nih antara antara orang Belanda dengan orang kita, sehingga ya itu. Kalau di futsal, Coach, kayak Vic Hermans kan juga kayaknya juga ada friksi ya, Coach, kalau nggak salah ya, Coach, di situ ya. Nah, itu kenapa ya, Coach? Tiap pelatih ada friksi, tapi friksi yang beda. Iya. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa hanya masalah mental atau apa. Jadi banyak friksi lah. Kalau Vic Hermans gue sangat tahu karena gue di futsal. Iya. Tapi nggak perlu gue ungkapkan karena untuk gue itu hal yang biasa. Iya. Wajar ya, Coach. Ya, oke. Jadi pelatih Belanda ini susah juga. Mereka sering ribut bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Jadi orang Belanda itu terkenal agak kaku. Iya, kayak orang Jerman. Kayak orang Jerman. Jadi kalau mereka nggak bisa adaptasi, ya ini yang terjadi. Lu harus tahu bahwa
walaupun lu pelatih, lu punya wewenang 100%, lu harus beradaptasi dengan budaya yang sangat berbeda. Yeah. Intinya sih itu, bahwa pelatih-pelatih yang lu sebut tadi mayoritas susah beradaptasi. Okay. Dan kalau lu bicara Asia, Asia itu luas. Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, itu budaya beda semua. Ya kan? Yeah. Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina sama Indonesia beda lagi. Okay. Lu masuk ke Indonesia, orang Batak sama orang Jawa beda lagi. Orang Jawa Timur sama Jawa Tengah beda lagi. Orang Jawa Tengah, Jogja sama Solo beda lagi. Jadi bisa dikulik sampai ke bawah. Yeah. Intinya adalah kalau lu mau survive, lu harus adaptasi. Betul, Coach. Betul. Ya. Dari dua belah pihak sih. Dari dua belah pihak. Iya. Bahwa apa yang dikatakan mereka ada yang benar, iya. Tapi gini ya, gue kan 5 tahun pelatih timnas. Gue juga mengalami pemain-pemain yang dari budaya yang berbeda. Oke? Budaya itu bukan suku ras ya, tapi lebih dari social culture. Iya. Jadi lu lahir di anak orang kaya atau di keluarga nggak punya, kan beda. Nah, ini saya pernah dengar nih, Coach. Iya, betul. Lebih tough yang nggak punya. Lebih tough yang duitnya pas-pasan. Iya, betul. Approach gue ke mereka kan harus berbeda. Iya. Ya kan? Jadi kembali lagi gue harus bisa adaptasi karena pemain yang gue naungin tanganin itu kan puluhan. Semua berbeda. Begitupun juga pelatih-pelatih timnas, dia boleh milih-milih, dia pilih kan berdasarkan skill, bakat. Kalau skill bakatnya tidak bisa digabungkan dengan kinerja sebuah tim karena ego, karena sensitivitas, ya susah. Iya. Oke. Coach, itu mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya, Coach ya. Pada intinya sih ya kita sependapat lah, banyak konsep yang kita sependapat antara saya dan Coach. Oke, mungkin sekian ya dari obrolan kita, Coach, kali ini, Coach. Untuk tema 1 tentunya. Tetap tonton channel Main-Main di YouTube. Mungkin Coach mau ada sepatah dua patah kata buat akun kami yang kecil ini, Main-Main. Jadi kalau lu intro dan penutupan lu harus lebih antusias. Siap, Coach. Ya, nanti dipotong ya kawan-kawan ya. Enggak, ini Coach, nanti ini gue closing. Oh ya udah. Oke guys, thank you kalian sudah menikmati perbincangan ini. Semoga kalian lebih belajar, lebih pintar lagi, nggak seperti sebelumnya lu nonton channel ini. Tetap saksikan channel karena kita akan mengedukasi kalian di topik-topik berikutnya. Oke? Oke. Thanks for watching. Sip. Gitu. Iya, Coach.